Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fadilah, NPM 2742080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tripang, pengembangan gonad tripang. Saya mengambil tentang tripang nanas. Jadi, tripang nanas adalah biota laut yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur, pasiran maupun dalam lingkungan terumbu yang merupakan salah satu sumber protein hewani dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Tripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan. Trophic levels. Tripang berperan penting sebagai pemakan deposit dan pemakan suspensi. Tripang nanas atau dikenal sebagai timun laut Echinodermata adalah salah satu komoditif ekspor subsektor perikanan yang cukup potensial. Di Indonesia ini, pemanfaatan tripang sebagai bahan pangan dibanding produk perikanan lainnya tergolong kurang populer karena nilai estetika yang rendah terlihat dari bentuk fisik tripang yang terkesan menjijikan. Namun demikian, tripang sesungguhnya mengandung protein cukup tinggi. Mutu tripang kering dari Indonesia masih di bawah standar perdagangan sehingga nilai jual produk tripang lebih rendah dari produk negara-negara pesaingnya. Potensi tripang cukup besar karena Indonesia memiliki perairan pantai dengan habitat tripang yang cukup luas. Dari sekitar 1.200 jenis tripang yang ada di dunia, 10% berada di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut dipastikan ada 7 jenis tergolong maupun nilai jual tinggi, yakni tripang pasir, tripang hitam, tripang coklat, tripang merah, tripang koro, tripang nanas, tripang memanjang mirip mentimun. Karena itu, hewan ini biasa disebut mentimun laut atau sya. Cucumbur mulut dan anus terdapat di kedua ujung badannya. Maka dari itu kita harus belajar untuk bagaimana memberikan tripang, karena potensi tripang sangat tinggi di Indonesia. Pengambilan sampel contoh yang dilakukan di pantai Bandengan Kabupaten Jepara didapatkan 26 ekor tripang yang terdiri dari 2 spesies, yaitu Holoturia vagabunda sebanyak 3 ekor dan Holoturia edulis sebanyak 23 ekor. Dominasi oleh Holoturia edulis ini diduga berkaitan dengan nilai ekonomisnya yang lebih rendah dibandingkan dengan spesies lain. Karena semakin tinggi nilai ekonomisnya, maka tingkat eksploitasi tripang akan semakin tinggi pula. Di samping itu, kondisi habitatnya yang cocok di mana suhu 20 derajat Celcius, salinitas 33%, kecerahan sampai ke dasar dan substrat dasar pasir dengan pencahayaan kurang dan lumpur menyebabkan tripang menyukai habitat seperti ini. Pendapat Soekarno DKK tahun 1981 menyatakan bahwa keberadaan tripang akan berkaitan erat dengan habitat dan cara makannya. Hal ini mengakibatkan populasi tripang Holoturia edulis sangat melimpah dan mudah ditemui. Berdasarkan hasil pembedahan terhadap tripang contoh, dapat diketahui jumlah tripang dan tiap tahap perkembangan gonad pada masing-masing pengamatan. Pengamatan yang dimaksud adalah pengambilan tripang contoh dari alam. Dilakukan 2 minggu sekali agar diketahui perkembangan gonadnya, dengan menggunakan ciri-ciri tahap perkembangan gonad yang dikembangkan oleh Yu tahun 1984. Maka dari 26 ekor tripang contoh dapat diketahui jumlah tripang pada tiap tahap perkembangan gonad. Pada tahap pertumbuhan terdapat 7 ekor atau 26,92% dari seluruh tripang contoh. Pada tahap ini dicirikan dengan gonad yang kosong dan mempunyai berat 0,2 gram. Pada tahap ini sulit sekali membedakan antara jantan dan betina karena gonadnya kosong. Sedangkan untuk membedakan jenis kelamin
Tripang tidak dapat diketahui secara visual. Menurut Himan tahun 1955, Martoyo tahun 1994 menerangkan bahwa untuk membedakan jenis kelamin tripang harus dilakukan pembedahan dan pengamatan terhadap gonadnya berdasarkan perbedaan warna gonad. Juga dapat diketahui jenis kelaminnya, yaitu kelamin betina jika gonad berwarna kuning-kuningan dan agak coklat jika sudah matang, dan kelamin jantannya itu gonadnya berwarna putih. Pada tahap ini, jumlah tripang yang mengalami pertumbuhan gonad cenderung sama pada tiap pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengamatan atau pada bulan Juni-Juli, tripang cenderung melakukan aktivitas reproduksinya. Pada tahap perbaikan sel terdapat 3 ekor tripang atau 19,54% dari seluruh sampel tripang. Pada tahap ini sudah dapat diketahui perbedaan kelaminnya karena antara gonad jantan dan betina sudah terlihat adanya perbedaan warna. Tahap perbaikan sel dicirikan dengan warna gonad jantan dan betina sudah terlihat adanya perbedaan warna. Tahap perbaikan sel dicirikan dengan gonad jantan dan warna gonad jantan putih dan gonad betinanya oranye terang. Ukuran gonad masih kecil dan mempunyai berat 0,2 sampai 2 gram. Pada pengamatan 2 dan 3 tidak diketemui tripang yang sedang dalam perbaikan sel kelamin. Hal ini diduga pengamatan 2 dan 3 tripang cenderung belum sampai pada tahap perbaikan sel dan masuk ke masa aktif atau tahap perkembangan. Variasi tahapan kematangan gonad bulanan disajikan dalam proses prosentase individu dari 40 individu sampel yang diamati secara periode Juli 2010 hingga Mei 2011. Tingkat kematangan gonad suatu spesies dapat menggambarkan tentang perkembangan kematangan gonad berkaitan dengan kesiapan dalam melakukan proses pemijahan spesies dalam siklus hidupnya. Hasil analisis morfologis terhadap semua sampel gonad tripang bulanan. Keberhasilan dari suatu spesies untuk melakukan proses pemijahan dapat ditentukan dari besarnya nilai prosentase yang paling tinggi dari suatu spesies dalam mencapai tingkat matang gonad TKG 3. Hal ini sesuai dengan pendapat Darsono et al. Tahun 1995 dalam Purwati tahun 2006 bahwa pada perairan Indonesia pola pemijahan tripang berkeseimbangan sepanjang tahun. Hasil analisis terhadap kondisi tahap matang TKG 3 bulanan pada S. vastus didapat nilai prosentase yang bervariasi namun tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok pada setiap bulannya. Puncak pemijahan terjadi apabila dalam suatu populasi spesies tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu mengalami peningkatan prosentase perkembangan pada tahap matang gonad TKG 3 sebelum spesies tersebut siap melakukan pemijahan, kata Effendi tahun 2002. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk S. vastus tidak mempunyai pola pemijahan musiman. Selanjutnya dikatakan bahwa pengamatan terhadap tahap kematangan ini didukung dari data secara kuantitatif berdasarkan pendekatan nilai indeks gonad, di mana pada nilai prosentase GSI antara 0 sampai 5% menunjukkan gonad mulai masak, 5 sampai 10% menunjukkan gonad memasak menuju masak, dan lebih dari 10% menunjukkan gonad masak matang gonad. Berdasarkan hal tersebut, terlihat dari GSI tertinggi dijumpai pada bulan September dan Mei, maka secara kuantitatif terdapat kecenderungan S. vastus untuk melakukan proses pemijahan pada sesudah bulan-bulan tersebut, atau pada Oktober November awal musim peralihan dan musim timur ke musim barat, dan Juni sampai
akhir musim peralihan dan musim barat ke musim timur. Sedangkan untuk ukuran panjang kominan saat matang konat pada skala interval, ukuran panjang 269 sampai 289 mm atau dalam kondisi telah mencapai dewasa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.